Yuk. Shalom. Shalom. Selamat sore ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Sore ini kembali kita bertemu dalam ibadah PKP. Kita mau menyapa dulu untuk ibu-ibu yang ada di Banyuring. Shalom. Untuk ibu-ibu yang ada di Kalongan juga, shalom. Juga ibu-ibu yang ada di Sidoarjo dan Surabaya, shalom. Saya harap kita semua ibu-ibu dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Ya, puji Tuhan. Sore hari ini kita bersyukur lagi. Kita kembali boleh beribadah kepada Tuhan. Walaupun ibu-ibu yang lain masih berada di rumah, biarlah kita sungguh-sungguh menyiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Saya mengundang ibu-ibu kita bangkit berdiri. Kita mau pujikan Engkau ada di setiap musim hidupku. Anugerah-Mu sungguh melimpah dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai sore hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, Engkau sudah bersama-sama dengan kami, melewati hari lepas hari dalam kehidupan kami. Banyak pergumulan dan tantangan yang boleh kami hadapi.
Tapi kami bersyukur karena Engkau adalah penolong kami. Engkau Allah yang selalu ada bagi kami, sehingga kami boleh melewati semuanya Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Bapa yang sungguh teramat baik bagi kami. Terima kasih Bapa sore ini Tuhan. Kami bersyukur kami lagi boleh Engkau berikan waktu untuk beribadah kepadamu Tuhan. Berkati ibadah kami semua Tuhan pada sore hari ini. Baik ibu-ibu yang ada di rumah, bahkan yang ada bersama-sama di gereja ini. Tuhan berkati kami. Biarlah ibadah kami sore hari ini sungguh boleh menjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Menjadi ibadah yang menyenangkan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami mulaikan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk ibu-ibu. Kita sungguh bersyukur karena kita punya Allah yang setia dalam kehidupan kita. Kita mau memuji Dia, membesarkan namanya, sebab hanya Dia yang layak kita puji. Besarkan nama Tuhan, pujilah namanya. Biarlah kita tetap memuji Dia apapun yang mungkin saat ini kita hadapi, tapi biarlah selalu ada ucapan syukur kita naik ke hadirat Tuhan, sebab Dia Allah yang besar, Dia Allah yang berkuasa. Puji Tuhan, ibu-ibu, karena hari ini kita ada dalam bentuk diskusi, kita terus saja masuk di dalam penyembahan kepada Tuhan. Saya mengundang ibu-ibu semua kita bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Hati kita, hati yang menyembah. Pujian wajah-Mu. Kau Tuhan
kasih. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Karena kami tahu Engkau Allah yang selalu hadir dalam setiap kehidupan kami. Engkaulah tempat perlindungan kami. Engkaulah yang menjadi menara, kota benteng keselamatan dalam kehidupan kami. Maka Engkaulah yang menjadi perisai dalam hidup kami. Terima kasih. Hanya kepadamu Tuhan kami datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sungguh indah Kau. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, kami mengaminkan pujian yang sudah kami naikkan, bahwa Engkaulah sumber penghiburan, sumber kekuatan bagi setiap orang yang mencari Engkau. Karena Kau sendiri berfirman, carilah Aku selama Aku berkenan ditemui. Dan kami rindu dalam tiap-tiap hidup kami. Kami senantiasa mencari Tuhan untuk menolong kami, menghibur, menguatkan kami ketika kami goyah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah kami pada sore hari ini. Biarlah lewat firman Tuhan yang kami renungkan bersama-sama, Tuhan memberkati kami, menolong kami untuk kami mengambil sikap dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati semua ibu-ibu, supaya lewat firman Tuhan kami dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, silakan duduk. Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kalau minggu lalu di dalam pembukaan ibadah PKP kita, kalau kita masih ingat, dikatakan setiap orang itu dikenal dari apa? Dari buahnya. Ya, jadi tidak mungkin kita menanam pisang yang keluar itu buah jeruk. Jadi orang mengetahui kehidupan kita itu apakah kita anak Tuhan atau tidak itu dari buah yang kita hasilkan. Nah, kita akan belajar sore hari ini. Mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Ya, kalau sudah dapat kita akan membaca bergantian, ibu-ibu yang di rumah dan juga saya, kita akan membacanya secara bergantian. Matius 13 ayat 24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Silakan. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan menaburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai pada waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai,
kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Tema kita pada sore hari ini adalah jadilah gandum sampai akhir hidup kita. Nah, Ibu-ibu, kalau kita ditanya, iman kita itu bertumbuh ketika kita sedang senang atau ketika kita sedang mengalami tekanan. Kira-kira bagaimana? Tekanan. Yang di rumah? Wah, karena kalau kita ada tekanan, ada masalah, pergumulan, berdoa itu tidak ada berhenti-berhentinya. Kita panggil Tuhan Yesus terus. Tapi kalau senang, ya sebentar saja. Habis itu lupa. Bahkan seperti kesaksian orang Yahudi yang di camp Nazi ya. Jadi Nazi, pada zaman Nazi itu mereka dipenjara, dipisahkan dari keluarga dan sebagainya. Tetapi di situ justru muncul orang-orang yang imannya teruji. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua tahu ya gandum ya. Kalau nggak tahu gandum itu mirip dengan padi. Tapi kalau lalang itu, nah seperti ini. Nah, dari jauh kelihatannya seperti gandum atau seperti padi. Dari jauh, kalau tidak tahu, kita tidak akan bisa membedakan dari jauh mana gandum, mana lalang. Nah, ini adalah berbicara tentang perumpamaan. Maka perumpamaan ini tidak boleh langsung ditafsirkan secara langsung ya. Tetapi ini adalah perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-murid. Nah, kenapa harus gandum? Kalau orang Indonesia kebutuhan pokoknya adalah nasi atau padi. Kalau nggak ada ya jagung. Kalau nggak ada lagi telo, ubi, apalagi ya sagu. Nah ya. Orang Indonesia ini kaya, masih banyak. Kalau tidak ada nasi, ya yang lain pun bisa. Tetapi gandum itu adalah satu jenis makanan yang penting untuk orang Israel. Nah, gandum itu juga melambangkan sifat atau karakter kebajikan, sikap yang baik, ya, atau juga menggambarkan tentang pemeliharaan. Nah, di sini ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, di sini dikatakan di dalam ayat 24 ya dikatakan hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Jadi kerajaan surga itu ya dikatakan digambarkan seperti seorang penabur yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Siapa penabur? Penabur itu adalah Tuhan Yesus ya. Katakan menaburkan benih yang baik, menaburkan benih kerajaan Allah ya di dalam kehidupan manusia. Nah, siapakah atau benih yang baik itu menggambarkan siapa? Benih yang baik itu menggambarkan anak-anak Tuhan. Anak-anak yang meresponi berita baik ya yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dan dikatakan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Jadi masuk dalam kerajaan Allah. Kemudian yang kedua, kemudian dikatakan benih yang jahat. Ya, benih yang jahat itu dikatakan ditaburkan oleh siapa, ibu-ibu? Ditaburkan oleh musuh pada siang atau malam hari? Pada malam hari dikatakan. Nah, siapa? Dikatakan yang menaburkan itu adalah musuh atau iblis. Dikatakan benih yang jahat itu adalah anak-anak yang jahat. Di dalam nanti kita lihat di dalam ayat yang ke-38 ya. Ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Itu ayat 38. Nah, yang menarik dari perumpamaan ini adalah, dan saya sangat diberkati, benih yang baik atau gandum dan lalang itu dikatakan tumbuh bersama-sama, ya, tumbuh bersama-sama. Dikatakan gandum itu ya waktu ditaburkan, kemudian di dalam ayat yang ke-26, ketika perhatikan gandum itu mulai apa? Tumbuh, mulai apa? Berbulir. Jadi ketika gandum itu mulai menghasilkan buahnya, ya, barulah di situ kelihatan dikatakan kelihatan juga lalang.
Jadi ketika gandum itu belum menghasilkan buah, belum menghasilkan bulir itu masih calon ya, calon gandum, belum kelihatan lalang itu. Nah, ini menggambarkan bagaimana kehidupan anak-anak Tuhan yang meresponi firman Tuhan ketika bertumbuh, mulai rajin baca Alkitab, mencintai firman Tuhan, berdoa, bersaksi, ya, memberitakan Injil kepada orang lain, baru mulai terasa ada lalang. Ketika mulai ada pertumbuhan di situ, mulai ada lalang. Makanya seperti ada seorang ibu, dia bilang begini, Bu Fati, saya ini loh semakin rajin baca Alkitab, semakin saya berdoa, semakin saya ikut doa, saya ikut pelayanan. Kenapa? Semakin banyak godaan di dalam hidup saya. Nah, memang ini sudah ditulis oleh firman Tuhan. Ketika gandum itu mulai bergulir, nampak juga lalang itu. Nah, tetapi yang paling menarik lagi, yang kedua di sini dikatakan, datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Tuan ini tahu. Jadi Tuan ini tahu ada benih yang baik, ada benih yang jahat. Dan kata Tuan itu dikatakan musuh yang jahat yang melakukannya. Kalau begitu Tuan, kita ambil saja lalang itu. Kira-kira maksud hamba apa ya, penyabit ini, hamba dari Tuhan ini kira-kira bagus nggak? Diambil aja lah lalangnya. Nah, coba sekarang ya, suka menanam, Bu Manu Putih, Bu Yanti. Kalau kita menanam tanaman ini, Bu Ibu lagi seneng nanam ya. Kita nanam kunyit, kita nanam lelem atau nanam daun gedi. Ketika dikeliling situ ada rumput-rumput. Kira-kira kita gimana? Kita cabutin rumput itu, kan nggak senang kan ada rumput ya. Itu kita. Tetapi kalau kita lihat, ini menjadi satu penghiburan yang luar biasa untuk kita. Dan dikatakan penabur atau tuan dari yang empunya gandum itu. Dia katakan apa? Jangan. Kalau lalang itu dicabut, dikatakan gandum itu juga akan ikut tercabut karena masih mulai bergulir. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, jangan, biarkan saja. Karena apa? Lalang itu di sini menggambarkan pengikut iblis yang menjalani kehidupan mirip dengan gandum. Kalau dari jauh seperti yang saya katakan tadi, orang tidak akan bisa membedakan ini lalang atau gandum. Tidak bisa membedakan. Maka demikian juga dalam kehidupan kita ya, dalam kehidupan kita dalam persekutuan. Ada orang yang satu gereja, mungkin satu persekutuan bersama dengan kita, tetapi sebenarnya dia adalah lalang. Nah, ciri-ciri lalang itu ya, kalau kita lihat dikatakan dia kelihatannya rohani, dia kelihatannya beribadah, dia kelihatannya berdoa, kelihatannya melayani Tuhan, mungkin dari Senin sampai Senin. Tetapi yang membedakan, hatinya tidak pernah berpaut kepada Tuhan. Di dalam Mazmur dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadamu. Itulah gandum. Gandum itu melekat, ya, berbuah. Maka di sini Tuhan tidak mau lalang itu dicabut. Biarkan sama-sama bertumbuh. Dibiarkan sama-sama bertumbuh. Karena apa? Dikatakan ayat 30, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai apa? Waktu menuai. Dan pada waktu itu aku berkata kepada para penuai, kumpulkan dulu lalang, ikatlah berberkas-berkas sesuai dengan berkas-berkasnya. Lalu apa? Dibakar. Sementara gandum dikatakan kumpulkan gandum itu ke dalam lumbungku dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Nah, jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, lalang itu sama-sama bertumbuh, sama kelihatan indah, tetapi tidak menghasilkan buah. Lalang itu kehadirannya menyebabkan keresahan, menyebabkan penyesatan, menyebabkan kesulitan dan penderitaan. Dan ibu-ibu kalau peka sekarang, hati-hati membaca di media sosial, ya, baik itu di Facebook, di YouTube, atau di ya yang lain-lain, itu banyak penyesatan. Kelihatannya rohani,
Dikatakan judulnya inspirasi rohani, tetapi menyesatkan. Contohnya adalah vaksin. Vaksin itu dikatakan ketika disuntikkan ada simbol 66, dikatakan tertanam di dalam diri kita. Kelihatannya rohani, mereka pakai ayat Alkitab, tetapi itu dikatakan menyesatkan. Ya, kalau angka 66 di sini dimasukkan udah angka 66 semua, ya. Kelihatannya rohani tapi menyesatkan. Dan juga ada ajaran-ajaran yang lain yang mengatakan bahwa Yesus itu ternyata sekarang nggak, di zaman pandemi ini Yesus itu hanya manusia biasa, bukan Allah. Kalau kita tidak peka, kalau kita tidak melekat kepada ranting hati, kita tidak melekat kepada Tuhan, kita akan seperti lalang itu. Karena lalang itu apa ya? Akarnya lalang itu mengait, akarnya gandum. Dan lalang itu mengandung racun. Sehingga kalau lebih banyak lalang, maka gandum itu akan mati. Tapi kalau gandum itu bertemu dengan sumber mata air, dia akan bertumbuh kuat walaupun di sekitarnya ada lalang. Nah, apa pelajaran firman Tuhan untuk kita pada sore hari ini? Di masa pandemi ini, ya, banyak kesulitan, banyak pergumulan, banyak yang membuat kita tawar hati, banyak yang membuat kita kecewa. Mungkin itu hamba Tuhan, teman, keluarga. Kita jangan terpengaruh. Ingatlah, kita adalah gandum yang dipelihara oleh Tuhan. Tuhan tahu bahwa di sekitar kita ada lalang, tapi Tuhan tidak mau mencabut. Dikatakan biarkan mereka tumbuh bersama-sama. Karena apa? Waktu akan menguji. Dan pandemi ini adalah waktu ujian yang diberikan Tuhan kepada semua jemaat, kepada semua gereja. Apakah kita tetap mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, walaupun tidak dilihat oleh orang? Apakah kita tetap melakukan dengan kesetiaan? Jadi Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini, mari kita berkata kepada diri kita sendiri, Tuhan, biarlah aku menjadi gandum sampai pada masa penuaian nanti. Kita jangan sampai menjadi lalang yang nanti harus diikat berkas-berkasnya dan akhirnya apa? Dibakar. Waktu akan menentukan dan menguji kita. Maka mari kita menjadi lalang sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, dan ketika menjadi gandum, dan ketika gandum itu berbuah memberkati banyak orang. Jangan sampai kita menjadi lalang, menjadi racun bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah firman Tuhan ini berbicara kepada hamba-Mu, kepada ibu-ibu juga yang ada di rumah maupun ada di gereja. Kami ini memiliki status yang jelas. Kami adalah gandum, kami adalah benih yang baik yang Tuhan taburkan, maka biarlah kami juga menghasilkan buah yang baik. Walaupun ada lalang di sekitar kami yang sama-sama bertumbuh, mampukan kami peka menghadapi lalang ini. Kami tidak terpengaruh, kami tetap bertumbuh, berbuah. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami semua ketika Tuhan datang kedua kali, ataupun ketika waktu Tuhan nyatakan, Engkau mendapati kami semua sebagai gandum yang berbuah dan siap dibawa ke gudang untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan, saya percaya firman Tuhan sudah memberkati kita semua sore ini. Betul Ibu-ibu? Mari kita menjadi gandum, bukan ilalang. Tuhan, sebelum kita mau berdoa syafaat, kita pujikan dulu satu lagu, Gandum di Gudang. Sementara persembahan dijalankan. Gandum di gudang.
berjamaah, sekalian doa persembahan yang bertugas akan disilakan. Ibu-ibu, mari kita berdoa sesudah kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Bapa untuk sore hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan Yesus. Bagaimana gandum dan lalang yang ada dalam firman Tuhan tadi. Kiranya Tuhan Yesus menolong kami semua, ibu-ibu, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, supaya kami semua ibu-ibu hidup menjadi gandum-gandum yang ada di dalam gereja kami, dan biarlah gandum-gandum itu senantiasa untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Bupati yang telah menyampaikan firman Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus memberkati Ibu Bupati di dalam pelayanannya, memberkati di dalam keluarganya, juga memberkati kesehatannya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk kesehatan dari ibu-ibu kita yang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Tarno. Kami berdoa untuk Ibu Maria. Di dalam pemulihan, Tuhan Yesus memberkati sehingga Ibu Tarno dan Ibu Maria boleh memperoleh kesembuhan sempurna yang dari Tuhan Yesus, sehingga Ibu Tarno dan Ibu Maria juga boleh bersyukur dan berterima kasih untuk kasih dan anugerah Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Juga kami berdoa untuk Ibu Esther yang pada hari kemarin boleh mengalami sakit, jatuh. Tuhan memberkati jari atau kaki dari Ibu Esther, sehingga Ibu Esther boleh memperoleh kesembuhan yang dari Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga untuk Pak Damos yang kemarin jatuh. Tuhan Yesus berkati orang tua kami ini, sehingga Pak Damos juga boleh sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Pak Damos boleh senantiasa bersyukur dan berterima kasih untuk kasih Tuhan Yesus yang luar biasa, baik untuk Ibu Esther maupun juga Pak Damos. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pengurus PKP dalam menjalankan tugas, supaya tetap setia kepada Tuhan Yesus di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kehidupan melayani Tuhan Yesus lewat PKP ini, sehingga sungguh-sungguh pengurus-pengurus PKP ini boleh menjadi teladan, boleh menjadi panutan untuk semua ibu-ibu yang lain, dan Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk rencana ibadah PKP gabungan Mawil 11 dan juga persiapan hari doa sedunia. Ya, Tuhan Yesus menolong sehingga ibadah PKP gabungan Mawil 11 dan persiapan hari doa sedunia boleh sungguh-sungguh terlaksana dengan baik, dan Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tetap berdoa untuk semua ibu-ibu yang ada
baik di rumah maupun di tempat ini, supaya Tuhan Yesus menolong kami, supaya hidup kami boleh menjadi gandum-gandum yang dapat dinikmati oleh masyarakat, oleh keluarga, maupun oleh orang lain yang belum mengenal Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Tak lupa juga kami berdoa untuk persembahan yang boleh kami berikan. Kami percaya bahwa persembahan yang kami berikan tidak seberapa, tapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus telah menerima persembahan-persembahan kami dan memberkati semua ibu-ibu yang memberikan persembahan pada sore hari ini. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang karena COVID-19 belum dapat pergi ke sekolah untuk belajar, tapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus menolong anak-anak kami, mulai dari yang batita yang belum bersekolah sampai perguruan tinggi, sehingga dengan kasih dan anugerah Tuhan Yesus mereka senantiasa mau belajar, sehingga mereka menjadi anak-anak yang pandai, yang telah diberkati oleh Tuhan Yesus, dan mereka menjadi berkat baik bagi orang tua juga bagi sesamanya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapak. Tuhan Yesus, inilah doa dan syukur kami yang kami naikkan kepadamu pada sore hari ini, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Saya mengundang ibu-ibu, kita berdiri, kita mau pujikan Ku Bersyukur Kau Memilihku. setia sampai akhir hidup kami, sampai Tuhan memanggil kami. Maka tolonglah kami Tuhan melekat dengan Tuhan, kami mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga hidup kami adalah hidup yang berbuah. Berkati semua ibu-ibu, Tuhan berikan
terus kesetiaan untuk mencintai Tuhan lebih dari apapun juga. Dan bagi semua kami, apapun yang menjadi pergumulan kami, ingatkanlah kami Tuhan, bahwa Engkau mengetahui, Engkau melihat, dan Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk kami menunjukkan kesetiaan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami memuji Engkau, kami memuliakan Engkau, dan kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Siapkan kami semua untuk besok pagi beribadah, walaupun masih tetap secara online. Berkati kami supaya kami juga memberi waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Biarlah kasih karunia rahmat dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menaungi, menolong hati kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus-Mu juga akan menolong memberkati hidup kami dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat sore Bu-Ibu, sebentar ada pengumuman. Ibu-ibu, walaupun ya kita tidak bisa semua ikut dalam persekutuan doa misi ya di gereja karena berjauhan dan sebagainya, kami pokok-pokok doa yang sudah dikirimkan itu tetap kalau didoakan dengan setia. Bahkan ibu-ibu kalau digerakkan Tuhan, selain berdoa memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan misionaris, khususnya yang diadopsi oleh PKP dan Antioquia adalah saudara Hans Onaola, itu pemuda GMI kita. Ibu-ibu bisa menyerahkan persembahan itu kepada Ibu Matilda atau bisa lewat titip Ibu Yanti atau ke saya. Dan juga bagi kita yang mengikuti ibadah di rumah, memang kalau Tuhan menggerakkan kita untuk memberikan persembahan, persembahan itu juga bisa dititipkan di gereja, dikumpulkan 1 bulan sekali untuk diserahkan kepada bendahara. Ya, terima kasih untuk ibu-ibu yang setia dalam ibadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan nanti minggu depan akan dibagikan jadwal. Semua ibu-ibu belajar untuk melayani lewat ibadah online selama kurang lebih 2 bulan ini kita buat jadwal ya. Semua siap? Oke? Tuhan Yesus memberkati. Ya.